semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Jadi hari ini kita akan membuat video implementasi sila kelima dari Pancasila. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Nelsa. Saya Nelsa Purcamana dari absen nomor 25. Nama saya Naila Mumtaza dari nomor absen 22. Saya Dalila Syifa dari nomor absen 7. Saya Ratu Putri Akmal dari absen 29. Saya Irfan dari absen nomor 14. Saya Giovanni Luther Pardede dari absen 12. Dan saya nomor absen 34. Selamat menyaksikan. Permisi kakak, selamat siang. Ini saya dari Remaja Bakti Sosial, mau minta sumbangan buat korban bencana alam, boleh nggak ya? Oh boleh banget kak, Silakan. tapi saya cuma ada sedikit, gak apa-apa kak. Gak apa-apa kok kak, sedikit tuh membantu banget. Oke, makasih ya, Kak. Iya, Semoga sama-sama. bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Contoh pertama dari sila kelima adalah bakti sosial penggalangan dana untuk korban bencana alam. Karena kegiatan bakti sosial mencerminkan kegiatan saling tolong-menolong terhadap manusia yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi kakak. Saya dari Remaja Bakti Sosial ingin meminta sumbangan untuk korban bencana alam. Apa boleh kakak? maaf ya, nggak dulu. Kayaknya nggak mau saya ngasih. Maaf ya. Oh gitu, ya udah, makasih ya kak. Iya, ganggu banget. Pertama dari sila kelima Pancasila yaitu adalah bakti sosial. Karena perilaku tersebut menunjukkan sikap saling tolong-menolong sama manusia dengan secara adil dan juga secara kemanusiaan. Nah, maka dari itu, orang yang tidak bisa berempati dengan orang lain dan tidak ingin membantu orang lain itu tidak mencerminkan sila kelima Pancasila. Wah, bagus juga ya karyanya. Iya, dari seginya, bentuknya, warnanya, dan gradasinya. Kira-kira siapa yang bikinnya? Bagus banget soalnya. Masa gambar ikan doang bisa menang lomba kayak gini sih? Gambarnya jelek banget. Contoh yang kedua dari sila kelima adalah menghargai karya seseorang. Karena sikap menghargai atau mengapresiasi karya orang lain adalah suatu manifestasi dari sikap hormat, keadilan, dan penghargaan di dalam masyarakat. Nah, maka dari itu orang yang tidak bisa menghargai atau mengapresiasi karya orang lain itu tidak mencerminkan sila kelima dari Pancasila Karena merupakan perbuatan tercela dan bisa menyakiti hati seseorang. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang penyandang disabilitas yang kesulitan mendapatkan kursi prioritas di Light Rail Transit, LRT. Video ini diunggah di TikTok Bobras pada Sabtu, 23 September 2023. Dalam video tersebut, seorang perempuan dengan tongkat bantu berjalan berdiri di tengah keramaian penumpang LRT. Meskipun berdialog dengan petugas kebersihan LRT berbaju biru, perempuan tersebut tidak mendapatkan tempat duduk, bahkan setelah melewati satu stasiun. Akhirnya, seorang petugas LRT membantu mencarikan tempat duduk. Kepala Divisi LRT Jabodebek, Muhammad Purnomo Sidi, mengonfirmasi insiden ini. Dia menjelaskan bahwa kejadian terjadi pada Sabtu, 22 September 2023, saat perempuan tersebut naik dari stasiun Setiabudi ke stasiun Jati Bening. Awalnya, perempuan tersebut memiliki kursi prioritas, tetapi ia memberikannya kepada seorang ibu hamil yang naik selama perjalanan. Setelah itu, perempuan tersebut memilih berdiri di depan kabin masinis bagian belakang. Muhammad menjelaskan bahwa saat itu hanya ada satu petugas KAI yang melayani penumpang selama perjalanan. Itu ketiga dari sila kelima, bagian negatifnya adalah seorang yang tidak peduli atau cuek dalam memberikan fasilitas umum kepada seorang lansia atau ibu hamil atau seorang yang sedang membutuhkan fasilitas tersebut.
sila kelima adalah seseorang yang rela memberikan kursi kepada lansia di tempat umum, karena itu termasuk ke dalam nilai empati dan nilai keadilan, serta masuk ke dalam nilai Pancasila sila kelima. Pengen beli handphone baru deh, tapi harganya 9 juta, aku cuma punya duit 50.000. Terus? Ya maksudnya nabung aja, nanti kalau udah kekumpul 10 juta, nanti 9 jutanya dibeliin buat handphone. Ya elah gitu doang, masa harus nabung sih? Tinggal minta sama orang tua aja. Ya nggak boleh gitu dong, kita nabung juga harus mempersiapkan uang kita buat masa depan, buat kebutuhan terduga maupun tidak terduga. Ya udahlah, terserah kamu aja. Keempat, sila kelima, yaitu rajin menabung. Sikap positifnya adalah kita jadi bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga kita dapat mempersiapkan atau mengantisipasi dana untuk masa depan. Penjelasan perilaku keempat dari sila kelima Pancasila bagian negatifnya adalah hidup boros. Hidup boros membuat kita selalu merasa kekurangan akibat ketidakbijaksanaan dalam mengatur pengeluaran keuangan. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Panyabungan 1 Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Siobon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Berangkat jam berapa dari rumah tadi? Jam 6, Pak. Kenapa berangkat cepat kali? Jauh dari rumah ke sekolah, Pak. Berapa jauh rupanya dari rumah ke sekolah? 2 jam, Pak. 2 jam. Pernah terlambat? Pernah. Oke, kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana jalannya? Susah? Susah, Pak. Kepala Sekolah SMP 7 1 Atap dan SD Negeri 109 Panyabungan, Sahrudin mengaku memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Contoh positif dari sila kelima selanjutnya adalah pendidikan yang merata. Kenapa? Karena kita harus memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang merata, tidak membeda-bedakan dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Untuk saat ini, untuk pendidikan yang merata, kita bisa mengakses dengan menggunakan beasiswa dan lain sebagainya. Lalu, untuk contoh negatifnya adalah pendidikan yang tidak merata. Pada saat ini masih banyak sekali pendidikan yang anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan secara merata. Banyak sekali anak-anak yang masih belum sekolah karena hanya masalah ekonomi dan lain sebagainya.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.